Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala karunia nikmat yang masih dilimpahkan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat taqwa, nikmat sehat, nikmat sempat bagi ini tanggal 23 di bulan Sya'ban. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa bersama-sama menunaikan tugas kita sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa kita syukuri dan senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Ta'ala, sehingga sampai dengan akhir hayat kita sampai pada tahapan husnul khotimah. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, pagi ini insyaallah kita beberapa hari lagi akan masuki Ramadan, kurang lebih 1 pekan ya, 7 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, yaitu bulan yang oleh Allah dijadikan tempaan fisik kita, tempaan mental kita, tempaan hati kita, supaya orang-orang iman betul-betul bisa meraih ketakwaan yang sebenarnya. Tadi di rakaat kedua kita bacakan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185, di mana oleh Allah Ta'ala diseru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di zaman Rasulullah ketika ada seruan Allah, wahai orang-orang yang beriman, maka setiap sahabat itu merasa dirinya dipanggil oleh Allah Ta'ala. Maka segera untuk betul-betul mendengarkan, betul-betul hatinya itu disiapkan. Ada apa ini? Allah memanggil. Ada apa ini Allah kok menyeru? Maka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan, ditetapkan, dituliskan untuk kalian semua asyam. Asyam maknanya adalah menahan diri. Secara syariat apa yang ditahan? Ayat 187, makan, minum, kebutuhan hubungan suami istri pada waktu siang hari. Secara syariat maka itu yang ditahan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan lebih jauh. Ada hikmah di balik menahan diri dari makan, minum, dan kebutuhan suami istri di siang hari. Salah satunya supaya kita fokus kepada nafsu takwa. Karena sebenarnya kebutuhan makan minum itu kebutuhan perut, kebutuhan hubungan suami istri itu di bawah perut. Kebutuhan perut dan kebutuhan di bawah perut inilah menjadi sumber, salah satu sumber yang bisa manusia itu terjatuh kepada nafsu fujurnya. Nafsu fujur dan nafsu takwa itu sudah diilhamkan Allah ketika kita keluar dari perut ibu. Bisa dibaca nanti surat Asy-Syams ayat 7 sampai dengan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Oleh Allah semua manusia itu dijadikan sama, punya jiwa yang bisa mencapai kesempurnaan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah mengilhamkan,
Di dalam jiwa itu ada nafsu fujur dan nafsu takwa. Nafsu fujur inilah nafsu yang pertama kali diilhamkan Allah. Nafsu buruk, nafsu jelek, itu nafsu fujur. Nafsu yang mengarah kepada kejahatan. Baru yang kedua, nafsu takwa. Karena nafsu fujur ini pertama kali diilhamkan, maka manusia itu kecenderungan untuk berbuat buruk itu lebih banyak daripada berbuat baik. Maka oleh Allah diumumkan dalam ayat selanjutnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh akan betul-betul mendapatkan keberuntungan, kemenangan bagi orang-orang yang zakkaha, telah mensucikannya. Mensucikan apa ini? Mensucikan tadi, jiwa tadi. Berarti penjelasan para ulama tafsir, ketika manusia itu senantiasa cenderung kepada nafsu takwa, maka dia akan mendapatkan kemenangan. Artinya dia senantiasa menahan diri dari nafsu fujur. Wa qad khaba man dassaha, dan akan mengalami kerugian orang-orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Artinya dia senantiasa menuruti hawa nafsu, nafsu fujur, dan meninggalkan nafsu takwa. Itu akan rugi. Maka di dunia ini kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa mensucikan jiwa kita. Maka salah satu syariat yang ditetapkan Allah yang namanya as-siyam, puasa ini. Kapan puasa ini? Selama bulan Ramadan. Ayat 185 menjelaskan, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan, punya bukti masuk bulan Ramadan, hendaklah mempuasakannya. Ayyam ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan, kadang 29, kadang 30. Jadi selama bulan Ramadan oleh Allah ditentukan, diwajibkan orang iman untuk menahan diri. Yang maknanya adalah nafsu fujurnya itu ditahan arahnya, kemudian menuju nafsu takwa. Maka pada waktu Ramadan oleh Rasulullah, man shoma ramadanan, man qoma ramadanan, dua hal. Siapa yang saum, mendirikan saumnya itu betul-betul imanan wahtisaban, karena iman dan tenanan sungguhan. Demikian pula qoma. Kalau qoma itu ada yang mengarahkan mendirikan malamnya. Kalau saum itu siangnya. Siangnya berpuasa, malamnya mendirikan malam itu dengan sholat malam, dengan tadarus, dengan iktikaf. Siangnya kita puasa dengan iktikaf juga. Kemudian di situ ada aktivitas memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguhnya, maka insya Allah nanti betul-betul kita akan menjadi jiwa-jiwa yang menuju kepada ketakwaan. Karena terkondisikan selama 30 atau 29 hari itu senantiasa menahan nafsu fujur kita. Sampai Rasulullah mengarahkan, sebenarnya Allah tidak butuh puasa kita. Ketika dalam puasa itu tidak bisa meninggalkan dusta, tidak bisa meninggalkan akhlak-akhlak yang jelek, perkataan yang jelek, termasuk masih nuruti hawa nafsu. Ketika dalam puasa kau diajak bertengkar, maka katakanlah aku sedang puasa. Berarti ini kan yang ditahan tidak hanya sekedar makan minum kebutuhan, tapi sebenarnya sumber dari nafsu fujur itu sendiri. Sehingga nafsu takwanya dididik. Ketika nafsu fujur itu diarahkan, maka insya Allah hati itu akan senantiasa bersih. Baru diisi nafsu takwa. Maka saudara-saudaraku, mari ketika kita nanti 7 hari ke depan diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala, kita siapkan diri kita sebaik mungkin, sehingga nanti selama Ramadan betul-betul menjadi bulan yang penuh berkah untuk kita semuanya, penuh rahmat, penuh ampunan, dan akhirnya nanti kita betul-betul itqum minan nar, bisa dijauhkan dari api neraka.
Karena bagi kita yang betul-betul puasa, betul-betul mendirikan malam, menurut Rasulullah nanti akan dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, dan setan itu akan dibunuh. Tentunya bagi yang betul-betul menjalankan siam dan qiyam itu dengan keimanan dan kesungguhan. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Yang keliru insyaallah kita revisi. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.